ngomongin soal digital, semua orang atau si mahasiswa itu wajib berarti punya handphone atau kayak gimana, itu gimana ngomonginnya? Ya Pak? Itu kan bagian dari edukasi. Betul. Gimana kita bisa mengajak mereka memiliki literasi digital yang baik kalau mereka tidak biasa menggunakan alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi wabarakatuh di channel LD Madrasah Garut, masih bersama saya Dani, dan kali ini saya sudah kedatangan yang mulia yang Bapak Subhanahu wa taala Nabi Muhammad. Aduh, guru kita semua nih, Bapak Dr. Insinyur Haji Abdus Syakur Amin, Engineering. Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kang Dani. Alhamdulillah sehat. Gini aja lah kita mah. Rutin lagi syuting. Kali ini kita berbeda channel Pak. Ya. Kita ada di channel LD Madrasah Garut yang akan berbicara khusus tentang literasi digital khususnya untuk madrasah. Karena yang kita tahu bahwa ya, kemarin kita ngomongin pandemi COVID, di mana dunia digital itu katanya kan lebih maju, lebih cepat dari yang harusnya 5 tahun ya lagi, tiba-tiba dipaksa semua. Nah, tantangannya ada di dunia pendidikan ternyata kan, gimana cara memberikan tetap bahwa belajar itu harus tetap berjalan, misalnya kayak gitu. Karena kebetulan kan Bapak juga seorang rektor lah, sama juga praktisi pendidikan. Nah, tapi ini juga nanti tantangan apalagi khusus untuk yang di level madrasah nih Pak. Ada madrasah ibtidaiyah, aliyah, dan sanawiyah. Seperti apa sih yang harus diterapkan? Karena kemarin teman-teman itu fokus ke untuk penguatan atau peningkatan kapasitas tenaga pendidiknya. Ya. Karena berbicara jangankan dulu ke murid, cik guru heula ya juga kumaha tentang digital. Melek apa tidak gitu. Tanggapannya gimana Pak? Ya gini Kang Dani ya. Terima kasih ini atas undangannya ya. Siapa? Jadi gini, bahwa pendidikan itu disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Ya, tapi juga bukan hanya hari ini, tapi juga ke depan. Sehingga mau tidak mau kita harus mendesain pendidikan kita sesuai dengan kebutuhan itu dan dinamika yang terjadi. Saya sampaikan bahwa kita sangat kaget dengan kondisi pandemi. Jujur saja di Uniga juga kita sudah bikin namanya PPIP, Pusat Pembelajaran Inovasi Pendidikan. Itu di otak kita paling 5 tahun lagi mereka kerja. Ternyata itu dipaksa dalam waktu setahun harus bekerja. Nah ini yang membuat paradigma kita juga berubah. Dulu tuh paradigma kita selalu bahwa yang namanya kuliah itu mahasiswa dan dosen dari satu tempat. Sekarang kan nggak mungkin. Tapi juga tetap tadi Kang Deni sampaikan, pendidikan nggak boleh berhenti. Betul. Karena ini terkait dengan masa depan bangsa, masa depan negara dan bangsa ini. Nah, sebab itu maka ya kita beri melakukan inovasi-inovasi. Nah ini Kang kuncinya inovasi. Jadi ketika ada sesuatu perubahan yang mungkin tidak kita bayangkan, maka semua pelaku pendidikan termasuk di dalamnya harus melakukan kreativitas dan inovasi, sehingga bisa menyesuaikan dan bahkan juga syukur-syukur bisa menjadikan kondisi itu sebagai salah satu keunggulan dia. Oke, jadi contohnya begini kan, tiba-tiba ada pandemi seperti ini. Uniga kita punya LMS. Nah, LMS ini itu mampu memenuhi kebutuhan kampus. Nah, karena LMS ini tempat lain belum punya. LMS itu apa Pak? Learning Management System. Jadi kita masuk ke kuliah, kita harus login dulu, kita registrasi, kita masuk, kemudian LMS kita bisa upload materi, bisa download materi, kita langsung masuk ya, langsung terregistrasi. Jadi kita tahu siap masuk ini kuliah nggak, dia login. Dosen juga ada, langsung dipakai Zoom ya. Kemudian juga ada di video direkam, semua aktivitas itu ada. Ya, yang ini tidak semua perguruan tinggi punya. Nah, karena kemampuan kita mengadaptasi kondisi yang ada, mengadopsi ilmu pengetahuan, ini jadi keunggulan kita gitu. Jadi saya berpikir bahwa sesuatu yang emang tidak kita duga, satu sisi juga bisa jadi kelemahan kita. Tapi kalau kita mampu menyesuaikan, bahkan jadi keunggulan kita. Bahkan kita juga termasuk perguruan tinggi, ya sudah 20 perguruan tinggi di Jawa Barat yang aktif dalam SIPADA. Sistem pembelajaran daring di Indonesia. Tidak semua perguruan tinggi punya, kita ada gitu loh. Di Uniga ya? Di Uniga. Nah, ini yang menurut saya jadi sesuatu yang menarik ya, ketika masyarakat pendidikan dan juga semua masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak terduga, kita juga jangan berkecil hati, segera lakukan inovasi. Kondisi yang tidak kita inginkan bahkan jadi keunggulan kita. Tentu saja itu kan nggak gampang kan ya. Nah, ini yang bagaimana kita menyikapinya. Karena
Saya tadi sempat ngobrol juga dengan teman-teman dosen yang tantangan itu yang pertama ngomongin soal di digital itu pertama itu soal device. Jelas nih. Device-nya ini yang bisa menjadi sebuah PR juga kan, entah itu bagi si peserta didik atau buat lembaga pendidikannya sendiri. Nah, apa yang dilakukan Uniga nih untuk mengatasi itu? Apakah berarti kan ngomongin soal digital, semua orang atau si mahasiswa itu wajib berarti punya handphone atau kayak gimana, itu gimana ngomonginnya? Ya Pak? Itu kan bagian dari edukasi. Betul. Gimana kita bisa mengajak mereka memiliki literasi digital yang baik kalau mereka tidak biasa menggunakan alat. Jadi ya kepaksa dipaksa. Oke. Ya. Jadi kita sampaikan bahwa masa nggak bisa ikut kuliah kalau dia tidak punya laptop. Oke. Kalau tidak punya handphone. Nah, dengan demikian maka kalau sudah terpaksa maka kemudian tadi kan bisa. Ini yang kita kejar sebenarnya. Kalau udah biasa terasa gitu bahasa Sunda namanya. Kapaksa, biasa karasa seperti gitu ya. Nah, dengan begitu maka mereka akan bisa merasakan manfaatnya daripada penggunaan tadi alat-alat digital. Nah, ini yang menurut saya ya harus dilaksanakan. Nah, tetapi juga hati-hati jangan sampai kita terjebak dengan devices. Ya, karena juga yang lebih penting adalah bagaimana kita memberikan pemahaman dulu tentang bahwa device itu hanya alat. Apa substansinya? Substansinya adalah pendidikan. Pendidikan itu bisa pakai alat apa saja, sah-sah saja. Karena sekarang kondisinya seperti ini, maka harus menggunakan terpaksa bukan devices tadi yang dekat-dekat dengan digital tadi. Nah, ini harus memang kita laksanakan, kita siapkan. Kalau kampus Uniga, ya pertama jujur saja, selama setengah tahun kita kelabakan. Anda bisa bayangkan, dulu itu ketika kita menggunakan SIMAK, informasi akuntansi, keuangan, mohon maaf, SIMAK akademik, ya. Ketika ramainya kepada satu perwalian, orang masuk perwalian itu paling juga seorang, 2 orang, 3 orang. Sekarang gara-gara menggunakan learning management system, menggunakan Zoom, pada satu hari pada satu saat bisa masuk lebih 2.000 orang. Anda bayang langsung server down. Ya, server down, udah juga kita cari dan itu selesai kurang lebih 3 bulan, Kang. Pertama doang kita cari kita upgrade devices kita. Tetap nggak bisa. Kemudian kita cek lagi softwarenya, tetap juga masalah. Akhirnya ujungnya apa? Software kita perbaiki dan kita hosting kita, server kita tidak di internal tapi dititipkan di orang lain. Nah, itu memberikan pemahaman bahwa sekarang itu tidak usah semua harus memiliki, Kang. Itu kaidah juga kan? Jadi berarti ada satu celah ya? Satu celah bahwa saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa sekarang zamannya, mohon maaf, di beberapa institusi besar juga mereka mengatakan tidak usah memiliki, bisa menggunakan. Ya, device juga begitu. Tidak harus dimana harus beli barang, tidak. Kalau kita bisa sharing, bisa common facilities kita bisa bagi bersama, ya. Bahkan sekarang juga kan maksudnya sorry HP yang dulunya mahal, Pak, jadi alat mewah. Sekarang itu kan menjadi sebuah alat yang biasa. Dan harganya pun beragam. Tergantung mereknya gitu. Lu pengennya iPhone atau apa gitu. Jangan pikir bahwa untuk bikin podcast harus iPhone, enggak juga kan, dari yang murah. Nah, itu Kang, jadi kembali bahwa saya sepakat bahwa devices penting, tapi juga lebih penting adalah substansi penggunaan devices itu. Jadi kita jangan terjebak. Kita pernah ini kan viral waktu pas pertama kali PSBB yang PJJ itu di Garut viral, ada seorang bapak yang mencuri handphone untuk anaknya gitu kan. Satu sisi kan kita jadi kayak orang tuh bakal langsung pemerintah tuh tinggal bikin kebijakan kudu gitu tapi tuh diberi HP diberi itu. Nah, tanggapan itu gimana sih, Pak? Sekarang bingung gitu ya. Ya susah sih kan, gitu ini sesuatu yang tidak kita tebak sebelumnya. Ya pemerintah juga termasuk tidak siap menurut saya saat itu kan. Masa kemudian jadi kewajiban pemerintah menyiapkan HP untuk semua pelajar tidak efisien lagi. Tapi kan, padahal sekarang tuh saya yakin, ini mah keyakinan saya pribadi, setiap orang dalam satu keluarga di Indonesia pasti rata-rata punya handphone, kecuali punya pedalaman ya. Ya lah begitulah. Jadi kembali kita tentang digital itu bahwa itu penting. Tapi juga tidak penting lagi bagaimana penggunaannya. Hati-hati. Ya sekarang masalah literasi digital adalah ketidakmampuan orang untuk menggunakan secara baik dan benar. Itu kejadian juga salah kan. Kita juga tahu kan hoax ini banyak tersebar via media digital ya, via media medsos. Nah ini kembali ke tadi bahwa ini harus ada literasi pemahaman. Maksud saya adalah apa sih fungsinya, tujuannya kita menggunakan media digital. Diberikan pemahaman bahwa sebenarnya ini untuk membantu
kualitas kehidupan masyarakat. Itu untuk pendidikan, untuk usaha, untuk kegiatan sosial masyarakat. Ya kan sekarang kan tidak usah harus, saya dengan anak saya di Malang sebut saja nggak usah ketemu, bisa lihat-lihatan, bisa lihat-lihatan kan seperti itu. Tapi kan ngomongin soal literasi sendiri Pak, jangankan kita ngomongin yang digitalnya. Indonesia kan kita tahu bahwa tingkat literasi masyarakatnya itu sangat rendah. Itu yang konvensional. Kita berbicara mungkin tentang buku apa. Sekarang berpindah lagi gitu. Orang yang belum terbiasa tadi baca buku juga. Bahkan kayak mungkin untuk generasi yang Z sekarang, mungkin ada dari mereka tuh yang nggak pernah tuh Pak membaca buku karena mereka terbiasa di laptop dan kayak gitu. Nah, perpindahan ini juga kan ternyata menjadikan sebuah proses adaptasi untuk semua kalangan, bukan hanya yang kolonial kalau seorang yang kayak gitu yang harus jadi kesini, anak muda pun juga sama gitu, kayak gitu. Nah, saya lebih pengen tahu tuh lebih ke gini, mungkin karena gini, perguruan tinggi itu ya pasti punya sebuah regulasi yang bisa menjadikan sebuah influence untuk kehidupan kebudayaan di sebuah kota. Nah, dari Bapak sendiri bisa sebagai rektor, ada nggak sih yang diarahkan gitu biar nggak hanya itu untuk si mahasiswanya, tapi ke masyarakat secara umum di Kota Garut gitu? Betul. Jadi kan begini kan, kita lihat juga kadang-kadang orang itu tidak baca whole konten dari suatu artikel sebenarnya. Dia lebih suka baca judulnya, udah selesai. Udah selesai. Kemudian dia kalau cocok dengan dia komen langsung sebar, belum itu dibaca. Nah, itu juga sama di kita juga harus seperti itu. Kita mencoba memberikan kalau menurut medsos juga memberikan informasi kepada mahasiswa. Cuman kita selalu dilingkan, jarang sekali kalau pengen tahu lebih dilingkan dengan media lain. Supaya apa? Ada kebiasaan bahwa ada proses bahwa tidak hanya cukup dengan baca satu cover selesai, enggak. Betul. Ya kalau satu bilang ada kesempatan untuk magang, pengen tahu detail, link pencet ke sana. Jadi supaya apa? Kalau ada semacam ketertarikan, curiosity, keingin tahuan, dia bisa cek lagi, lebih detail lagi. Itu salah satu upaya kita supaya mahasiswa itu tidak hanya dari cover dia langsung menjudge, nggak boleh. Ya, itu cara kita, itu salah satu yang kita lakukan ya. Apalagi sekarang wartawan kita kan jago banget tuh Pak bikin judul clickbait yang isinya kemana, ini kemana. Orang kalau misalnya dia udah nggak baca judulnya doang, udah pasti tersesat Pak. Itulah yang kita bayangkan. Dan juga yang tidak kalah penting adalah kita juga sekarang kan dengan literasi digital ada beberapa hal yang sangat penting bergeser Kang ya. Kalau dulu kan orang lebih ke skill, kompetensi ya. Nah, yang sekarang itu menarik juga mengenai pendidikan itu ada mengenai experience. Karena juga sama. Orang juga biasanya mohon maaf, itu orang berpikir setelah dia mengalami gitu ya. Contohnya kan wah baca itu bikin statement, ternyata loh saya tuh kok buru-buru bikin statement. Kemudian disadar itu saya salah. Nah, itu caranya experience. Nah, sehingga di kampus itu kita juga mendorong untuk meningkatkan pengalaman lebih banyak. Karena saya yakin dengan pengalaman itu akan membuat orang lebih bijak, lebih dewasa dan lebih komprehensif ya. Sehingga kita tuh ada program-program yang namanya program itu bagian dari mahasiswa belajar kampus Merdeka. Itu kita ada program kampus mengajar. Kampus mengajar. Berarti mereka dikirim ke sekolah-sekolah SD, SMP di daerah yang terbelakang, tertinggal. Apa tujuannya? Untuk memberikan pemahaman. Tadi lagi pertama literasi digital, dia sebagai agen pembaharu, agen yang melek teknologi di suatu daerah, dia akan mengedukasi masyarakat setempat. Ya, sisi lain juga manfaat buat dia tahu bahwa apa yang ada di lapangan itu beda jauh dengan apa yang ada di satu layar kaca, layar monitor. Kalau yang monitor kan bagus semua. Tapi begitu muncul di lapangan kan seperti itu. Masih ada orang yang tidak punya note handphone, ada guru tadi, mohon maaf guru dia tidak tahu cara ngajar. Jangankan cara ngajar, membuat podcast, membuat video ya. Zoom aja belum tentu bisa. Ya karena alatnya nggak ada, karena nggak ada sinyalnya. Ya mungkin ada. Duitnya ada, sinyalnya nggak ada. Itu kan. Karena orang nggak kepikir kok bisa sih nggak ada sinyal.
Kalau kita mah nggak ada sinyal di sini mati gaya. Mati gaya udah nggak ada. Tapi di daerah aku bisa hidup gitu loh. Nah itu kan yang pengalaman, experience itu akan membuat orang lebih dewasa. Secara satu sisi juga bisa meningkatkan literasi masyarakat sekitarnya. Di digital juga memberikan makna bahwa ada orang seperti itu. Sehingga dia kena experience-nya, pengalamannya lebih bisa pekat dewasa dan menghadapi dinamika di masyarakat. Nggak gampang menilai. Ya kan orang-orang sekarang taunya bahwa orang tuh pasti punya handphone semua. Enggak kok. Orang tuh pasti ada jaringan. Enggak kok. Cari aja di Papua di situ. Di kampung Gunung Jampang, susah kan cari sinyalnya. Nah, ini yang menurut saya jadi penting ya. Yang kedua juga mengenai kompetensi, sikap perilaku yang dimiliki. Attitude-nya ya. Itu juga jadi penting kan. Tadi kalau skill sama knowledge kan bisa dapat. Sekarang kan knowledge kan bisa dapat dari YouTube. Betul. Skill juga kita bisa kan lihat segala macam. Tapi sikap itu mulai dididik melalui pengalaman tadi. Kenapa? Karena saya bilang hati-hati loh. Kelebihan manusia dengan mesin apa? Kalau skill, mesin juga bisa. Itu kalau pengetahuan, skill juga bisa. Tapi kalau orang touching, feeling. Ya jadi ada attachment kan antara satu sama lain. Dan itu kan sempet tuh waktu itu kan ada salah satu anak murid SMA yang dia bikin surat terbuka ke Kemendikbud dan bilang, Pak kalau misalnya Bapak pengen kasih kami pelajaran bahwa Google tuh lebih pintar daripada guru katanya gitu. Tapi yang kami butuhkan itu karena memang Pak ini saya curhat dikit terasa di kita kan suka ada anak-anak yang PKN atau apa gitu. Kemarin bisa dibilang lah yang masuk ke kita tuh adalah mereka yang angkatan corona bisa dibilang gitu. Attitude-nya berbeda Pak. Gitu ya. Attitude-nya berbeda dengan mereka yang sebelumnya karena mungkin di digital itu kan bikin orang bisa langsung komunikasi secara direct. Tapi tadi feeling touch-nya sentuhannya kayak gitu memang bisa dibilang mereka tuh ansos dalam kehidupan real. Itu yang kita ngeri gitu ya. Itu. Satu sisi jadi bagus, sisi lain juga kan itu yang ngeri. Dan itu adalah kelebihan pendidikan. Saya bilang ada kekhawatiran Pak. Pendidikan itu yang namanya perguruan tinggi, maaf SMP juga bisa bubar. Kalau hanya orientasi pada pendidikan dan pelatihan. Tapi kalau bagaimana membentuk sikap, perilaku dan experience itu nggak bisa diganti oleh mesin, Kang. Jadi kembali ke tadi, saya bilang tadi udah ini bagus, tapi ini juga edukasi jalan, tapi ini juga tetap eksistensi bahwa keberadaan guru, baik dosen maupun guru itu lebih ke sifatnya tadi personal touch. Bagaimana dia memberikan pengalaman, memberikan edukasi, membentuk sikap perilaku anak-anak, ya. Nah, jadi hati-hati juga nanti, jangan serta-merta kalau ini serahkan sama mesin komputer, nggak bisa. Guru harus ada di situ. Guru dosen. Yang sekarang jadi masalah itu kan gini. Tadi saya juga sempat bahas sedikit bahwa kelakuan netizen katanya kan, netizen Indonesia tidak punya sopan santun, dan memang yang pas ketika terlihat walaupun kebanyakan itu kan mereka di remaja tanggung, usia-usia sanawiyah atau kealiyah lah misalnya kayak gitu, tapi tidak sedikit juga banyak ibu-ibu misalnya seperti itu gitu yang karena mereka ngetik itu kan kayak nggak ada rem Pak. Iya, mereka terjebak ya, mereka kaget dari culture shock ya. Tadinya tidak bisa ngomong, sekarang bisa ngomong di mana saja, bisa punya mimbar di mana saja dan orang mau dengar, gitu kan. Itu juga menarik kan. Buat orang yang tidak terbiasa jadi pengen tampil, sehingga ada orang yang caper. Atau pansos. Ya, kayak banci sosial, banci tampil lah yang kayak gitu. Kalau kita nggak disebutin apa, ada masukan nggak kira-kira Pak? Harus apa sih yang apa? Banyak orang yang bilang bahwa ini harus masuk di kurikulum. Katanya harus ada secara resmi bahwa karena memang sekarang itu kan udah jadi kehidupan pribadi lah misalnya. Sehari-hari, udah jadi kehidupan sehari. Tapi mereka kan tidak diajarin Pak. Kita tidak ada tutorial sebelumnya untuk menggunakan media sosial untuk berkomentar. Ya mungkin juga nanti karena ya universitas juga sama mendidik generasi penerus bangsa. Iya kan bahkan kayak gini juga. Sekarang banyak mahasiswa minta Pak cepat kuliah tatap muka. Tadinya kan merasa senang segala macam tapi mereka merasa rindu kan. Rindu Pak. Ya emang ada sesuatu yang hilang. Bukan satu, banyak yang hilang gara-gara tidak ada pertemuan di kelas, berinteraksi dengan guru, dan yang tidak kalah penting adalah tadi saya bilang experience. Bagaimana dia bisa berinteraksi dengan teman sejawat, dengan teman-teman kampus, mahasiswa.
Ya, nggak bisa tergantikan dengan cerita, dengan film nggak bisa. Di situ kemudian tumbuh tadi sikap perilaku, pengalaman. Oh, menghadapi orang seperti ini gimana? Ini kan kalau di monitor ya itu semua ide. Ya. Kadang mereka bisa jago kalau misalnya di komen kayak gitu. Ketika pas tatap muka diam kan. Ya, bener kan juga kan banyak kejadian kan. Ketika di media mau galak ngomong terus cari jeng cewek. Kumaha sih? Kan itu juga bukan hanya anak-anak, kembali juga ke mana? Ya. Ke orang tua. Nah, yang itu yang menjadi menarik buat kita, itu buat kami juga sekarang lagi mendorong kegiatan yang banyak melibatkan interaksi. Betul. Dengan masyarakat. Ada kampus pengajar, sekarang juga ada kita 14 orang mahasiswa kita yang belajar di perguruan tinggi baik di mana? Mohon maaf di Sumatera dan Lampung, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara dan juga di Sulawesi. Supaya ada experience. Dan kita juga ada kurang lebih 19 orang mahasiswa dari Sulawesi, dari sebenarnya ada di kita. Ya, kenapa? Karena kita yakin nggak bisa diganti yang namanya pengalaman dengan cerita di film, nggak bisa. Betul ada kelebihannya, tapi juga tetap tidak tergantikan kan. Ya, karena pengenalan budaya, perasaan kan. Ya, dongeng ke luar negeri yang bisa lagi ke luar negeri pernah kan susah kan? Seperti apa kan? Nah, ini yang kita dorong juga tadi Kampus Pengajar, KKN juga begitu. KKN juga kemarin agak masalah. Nah, KKN ini merupakan salah satu cara kita untuk bisa meningkatkan interaksi mahasiswa dengan masyarakat, interaksi sosial, ya, dan juga dengan dosen dan lain-lain. Nah, gitu. Ya, kalau kita sih begitu. Meskipun ini digital ada, tapi tetap esensi kita adalah lembaga pendidikan, bukan lembaga pembuat materi gitu, bukan gitu. Yang berikan pengalaman, kekayaan, bukan hanya tadi skill, knowledge, tapi pengalaman dan sikap itu yang harus. Nah Pak, kalau misalnya tanggapan dari Bapak secara pribadi maupun juga sebagai rektor tentang adanya program literasi digital madrasah ini nih, karena ini kan yang kita tahu bahwa Garut itu adalah salah satu dari 2 kabupaten yang dijadikan portofolio atau percontohan Indonesia. Tanggapan Bapak sendiri apa dengan program ini? Ya, ini sangat bagus sekali, Kang. Seperti saya sampaikan tadi bahwa sesuatu yang baru, kalau kita tidak memanfaatkan itu bisa jadi tantangan buat kita, jadi hambatan buat kita. Jadi anak-anak kita ketinggalan. Tapi kalau kita mampu mengolahnya, bahkan jadi keunggulan. Ya, apalagi madrasah kan notabene tertinggal gitu. Biasanya tertinggal. Nah, kalau masalah tidak mengejar ketertinggalannya, ini kan bahaya. Ya, nah saya sangat setuju sekali bahkan mendukung program ini karena saya harapkan bahwa akan meningkatkan literasi di masyarakat, terutama di pesantren. Mereka tuh guru-gurunya tentang bagaimana membawa yang namanya mengajar itu tidak usah harus selalu tatap muka, tapi juga jangan tatap muka dihilangkan. Ya, kalau pengajar pesantren kan harus hadapan kan, sorogan kan tatap muka langsung kan ya. Sorogan, tapi kan maksud saya itu bisa diganti, tapi tidak semuanya bisa diganti gitu. Nah, tapi juga itu bisa menjadi media untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat lebih luas jangkauannya. Kalau dulu hanya disampaikan pada santrinya yang cuma ada 1 orang 2 orang, sekarang bisa langsung se-Indonesia. Dan saya yakin itu di pesantren itu banyak ilmu-ilmu yang hebat. Banyak ulama-ulama hebat, ajangan hebat, kayak yang hebat, yang mungkin karena tadi keterbatasannya dia tidak tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat luas. Sehingga di kita hanya sebagian kecil aja yang punya influensi yang baik. Padahal kan sebenarnya saya sangat yakin bahwa ulama-ulama di pesantren itu punya sikap, attitude, keterampilan, pengalaman yang hebat, nggak kalah dibandingkan dengan yang sekarang sebetulnya terkenal. Karena mungkin tadi keterbatasan. Ini juga menarik. Jadi ada saya ulangi lagi, ada satu kesempatan buat pesantren. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah mengedukasi, meningkatkan kompetensi mereka. Ya, supaya guru juga ini hati-hati loh, pesantren itu jumlahnya banyak sekali. Jadi kalau kita membantu pesantren sebut saja, saya nggak tahu persis ya, mungkin sepertiganya itu pesantren. Ya kalau kita lakukan berarti kan kita memajukan sepertiganya bangsa Indonesia. Ini juga peran sangat penting nih. Pesantren kan teruji dari dulu adalah salah satu lembaga institusi pendidikan yang sangat kuat, sangat tangguh, sangat hebat dan visioner. Nah, dengan adanya meningkatkan literasi, maka akselerasi akan lebih bagus lagi, lebih kuat lagi. Dan mereka itu salah satu komunitas institusi yang sangat memperhatikan masalah nasionalisme, cinta tanah air. Nah, ini juga jadi sangat penting. Jadi satu sisi meningkatkan pemahaman keagamaan, sisi lain juga mendorong pada kesadaran berbangsa dan bernegara.
Nah, ini pesantren menurut saya ya. Nah, dia juga sisi lain itu harus SDM yang baik. Kita upgrade. Nah, karena kalau secara keagamaan saya nggak ragu lagi. Tapi ini yang penting kita dorong karena mereka juga memiliki potensi-potensi yang lain dan baru berkembang kalau mereka diberi kesempatan. Dan literasi dengan podcast, kemampuan mereka mengolah video, buat podcast, membuat medsos, itu jadi sesuatu yang wah. Jadi ini adalah satu program yang sangat hebat, yang bisa dilihat bahwa ini orientasi adalah memanfaatkan semua potensi anak bangsa yang selama ini gara-gara keterbatasan itu tidak bisa berkembang dengan maksimal. Dengan literasi digital, ini saya yakin akan ada akselerasi kemajuan bangsa, ya, karena kan bagaimana juga pesantren adalah bagian subsidi pendidikan. Bahkan saya juga kaget ini dengan ada kalau ini akan sangat hebat. Ya, meskipun juga pasti perlu perjuangan. Jadi kan ya tadi devices-nya, orangnya, ini kan sudah langkah yang awal yang hebat. Aja Pak di poinnya attitude mungkin itu beres. Jadi kalau misalnya kebanyakan netizen itu para santri, mungkin nggak bakal ada cita-cita yang nggak sopan karena mereka tuh adab itu pasti udah dididik lebih utama. Iya, itu yang menarik. Sedahsyat-dahsyatnya medsos yang santri pasti ada etikanya. Karena mereka emang selama ini mereka dididik dengan penuh konsentrasi pada pembentukan sikap karakter. Ya, sehingga ini akan jadi semacam mereka akan jadi manusia yang paripurna. Betul. Ya, secara attitude-nya, sikap perilakunya mereka sudah terbentuk, udah bagus, ditambah lagi mohon sifatnya tadi digital yang kekinian. Nah, ini akan jadi pesantren ke depan saya yakin akan mohon maaf ya mungkin lebih unggul daripada yang di pendidikan umum. Ya, karena mereka sebenarnya secara konkret, secara real di lapangan mereka punya tadi sikap yang sudah terbentuk sudah dari awal. Mahabbah, hormat, cinta, itu sudah ada di situ. Kayaknya mungkin tinggal dari sisi modernisasi. Nah, ini kesempatan yang bagus. Ini kalau seperti ini kan memaksa dan saya yakin tidak akan susah buat mereka kok. Akan cepat ya. Ya kemudian dari Kemenag juga ngebantu ya soalnya apa ya. Ya haruslah. Itu mereka ya itu kan tanggung jawab Kemenag kan ya. Tapi ini juga ini satu terobosan yang bagus. Betul. Dan membuka mata semua orang. Ya, kita jangan lupa bahwa pesantren ini adalah komunitas saya bilang tadi itu membantu berdirinya, memperjuangkan kemerdekaan ini, bertahankan masa sih kurang diperhatikan. Mereka tertinggal, so what? Ya itu bantu. Gitu. Ya. Dan ini kesempatannya. Sekarang tidak ada aneh. Kok pesantren dibantu? Semua juga dibantu kok. Cuma ini perlu atensi khusus lah. Dan kira-kira ada nggak Pak salah satu celah yang bisa membuat literasi digital untuk madrasah ini bisa beriringan dengan universitas programnya? Oh ya bisa sekali kan. Ya, pasti kan kalau kami di Garut kan kita punya Fakultas Pendidikan Agama Islam. Di situ ada PGMI, ada PAI yang tuh mau tidak mau banyak interaksi dengan pesantren. Ya, kemudian juga kita juga fokus komunikasi, ada jurusan rekayasa perangkat lunak, rekayasa komputer kan bisa langsung di-merge-kan, digabungkan. Kita bisa saling bantu dengan pesantren. Kita punya SDM-nya, device-nya kita sama-sama cari lah. Sehingga saya bilang itu juga dan buat kami justru ini ada menambah experience pengalaman. Itu yang kami inginkan. Sebetulnya buat mungkin ada transfer knowledge pada mereka, tapi buat kami ini, buat mahasiswa kami juga pengen punya mahasiswa punya banyak pengalaman dalam kondisi yang berbeda-beda dan pesantren sesuatu yang menarik gitu. Pengalaman yang bisa bilang akan memberikan dampak yang luas dalam sikap dan perilaku dia. Betul. Kalau tinggal di pesantren sekian hari, sebulan hari gitu ya. Jadi ada win-win solusi. Oh iya dong itu. Bisa selalu berpikir positif lah. Saya yakin ya tergantung kitanya. Ya kita cari, saya bilang tadi bahwa ini kan jadi kekuatan atau sebaiknya jadi kelemahan. Ya, kalau kita jadi bertengkar kan susah kan. Bukan jadi kekuatan, ini ada opportunity kita membantu satu sama lain. Tapi kan gaya sekarang kan mohon maaf kita kan kayak podcast aja kan. Nggak ada podcast yang eksklusif. Dia ngajak orang lain. Saling membesarkan. Iya betul. Iya kan? Betul. Ya satu podcast yang lain juga kok mau-maunya dia jadi narasumber. Nah itu juga begitu, kampus juga begitu sama pesantren. Ini punya potensi, pesantren punya potensi dalam bidang tadi perilaku, sikapnya kita punya saling transfer ilmu. Itu suatu yang asik menurut saya. Oke. Dan ini jadi keren gitu. Siap Pak. Terakhir Pak mungkin sebagai penutup harapan atau juga mungkin ada masukan dari Bapak tentang apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman LD Madrasah Garut
Karena kemarin itu mereka baru melakukan pelatihan nih kepada para tenaga pendidik di madrasah-madrasah yang ya mungkin tapi memang belum tercakup semua gitu. Yang mungkin nanti bisa didengar juga nih oleh teman-teman di Kemenag. Harapan itu masukannya Pak. Ya tentu saja kan kita lihat sendiri sebenarnya secara kualitas di lapangan maupun tidak mungkin mengakui bahwa dalam penguasaan teknologi itu pesantren agak tertinggal. Ya. Sekarang ini kesempatannya ya mengejar ketertinggalan karena meningkatkan mengakselerasi tidak akan terlalu rumit karena semua orang juga sudah bisa, artinya kemampuan dasar sudah ada. Paling tidak hampir semua santri juga tahu yang namanya handphone. Gitu kan. Tinggal barangkali kita mengupdate dalam beberapa hal yang memberikan dampak yang positif, yang konkret. Sekarang bikin video, kemudian setelah itu edit videonya jadi bahan dakwah, bahan segala macam ya. Juga untuk bahan pendidikan, edukasi, memberikan persuasi, ajakan kepada masyarakat. Dan juga bahkan juga bisa jadi bahan represi kan kepada masyarakat. Nah, ini yang saya melihat bagus sekali. Jadi ini kesempatan untuk membalas kebaikan pesantren selama ini. Nah, jujur saja saya bilang bahwa kita tuh dosa kita kalau meninggalkan pesantren. Negara ini punya hutang besar sekali ya. Sehingga nanti kan dengan itu maka ada kesejajaran. Bahkan juga kalau selain literasi digital udah baik, dia akan jadi pusat keunggulan yang berbeda tadi. Ada keunggulan di bidang tadi attitude, sikap perilaku ya. Dan itu saja harus ada kerjasama dengan semua pihak. Ya pertama tadi pemerintah komitmen secara khusus karena bagaimana juga ini akan menyerap biaya yang agak besar kan. Tapi juga tidak usah dan tidak usah adalah kan negara ini kan ya. Nggak harus langsung idealis. Yang penting misalnya realistis tapi berjalan ya Pak ya. Betul, saya sepakat. Ini suatu program yang sangat bagus sekali. Harapan saya bisa dilaksanakan di berbagai macam kabupaten dan juga cakupannya lebih luas ya. Dan ujungnya nanti kan kita lebih spesifik. Kalau digital kan belum spesifik kan. Maksud saya bagaimana kita membuat buat konten, membuat materi pembelajaran, dan itu bukan hanya untuk skupnya bukan kecil bukan kan, mikro tapi makro. Itu banyak yang bisa dibuat. Kebermaknaan pesantren, kemanfaatan pesantren, kemudian wibawa pesantren juga akan semakin besar kan. Ya. Nah, ini yang harapan saya, ini sangat bagus sekali ini. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih sekali lagi Bapak sudah di sini. Selalu menyenangkan kalau bisa berbicara dengan beliau ini, banyak insight-insight yang bisa kita dapatkan dan mudah-mudahan harapan yang tadi juga sudah disampaikan bisa terjadi dan program dari literasi digital madrasah ini memang bisa memberikan dampak yang begitu besar untuk kemajuan kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.